secara gaib. Allahu Akbar. Manusia tidak akan percaya. Ya, saya paham. Itu semuanya sudah dilontarkan dan diucapkan. Ya. Akan terjadi ke depannya. Sudah dimulai dari negara yang di sana. Yang saat ini sedang perang. Ya, itu ya, akan Rusia, Ukraina. memulai keguncangan ekonomi global. Akan terjadi. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama 2023 resesi dunia. Dan mari kita lihat bersama, resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa dan tidak bisa dikalkulasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Alhasil ini pengangguran meningkat akibat PHK. Dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan berusaha memangkas karyawan. Dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global. Kita lihat kenaikan laju inflasi dunia ini meningkat bukan hanya di Indonesia saja. Kita bisa melihat kalau misalnya di negara maju seperti di Inggris, di Amerika Serikat ini kenaikan laju inflasinya sangat-sangat tinggi, ini sudah mencapai rekor tertinggi. Dan untuk menekan laju inflasi sebenarnya banyak sekali bank sentral di semua negara akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasinya. Dan kita tidak boleh lupa apa sebenarnya perlambatan ini. Karena pembicaraan dan ucapan yang dilontarkan olehnya itu adalah ucapanku. Wah, tahu ucapannya mana, Mbak? Seorang pemimpin saat ini yang selalu diremehkan dan dihina, disepelekan. Dia itu sebagian dariku. Oh, maksudnya Anda ya ada hubungannya Anda dengan Presiden Indonesia saat ini secara gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Masyarakat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Masyarakat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Masyarakat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Syahri dan insyaallah video kali ini kita akan mencoba membuat video terkait suatu statement dari salah satu channel YouTube yang ini banyak ditonton sama orang ini, yaitu yang berjudul
2023 menuju kehancuran gitu. Dari beliau, saya lupa channel TV-nya, channel ini YouTube-nya apa itu, cuman dari pernyataan beliau, pola pikir beliau menyampaikan terkait 2023 menuju kehancuran itu masih masuk logika dan masuk akal itu. Adanya pandemi, peperangan, setelah itu krisis global, nah, ditambah lagi presiden kita menyatakan perekonomian mendatang atau tahun mendatang akan sangat berat ya. Krisis pangan ataupun krisis ekonomi akan terjadi terkait krisis global dunia, bukan hanya Indonesia saja tapi dunia. Nah, ini dari statement ini, dan juga ada salah satu sesepuh ya, kemungkinan dari Jawa Timur itu, juga dari YouTube juga mengatakan setelah Presiden Jokowi tidak ada presiden lagi, akan kembali seperti sistem kerajaan. Nah, ini kami menjadi tertarik untuk membuat konten terkait topik ini dari sudut pandang gaib. Nanti kita akan mencoba menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang apakah benar setelah Presiden Jokowi tidak akan ada presiden lagi, akan berubah menjadi kerajaan. Apakah akan seperti itu, ataukah memang itu hanya sebagai siloka atau peribahasa atau mungkin pesan yang tersurat dan tersirat. Nah, nanti kita akan coba ungkap dari sudut pandang makna dari pernyataan beliau dan kasus Indonesia ataupun dunia terkait krisis ekonomi dan global keseluruhan dunia. Nah, untuk sedulur pada masuk jagat, bukan menakut-nakuti untuk membuat video ini, tapi ini bisa menjadi acuan agar kita bisa lebih memperbaiki diri dan mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan, walaupun semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya semoga video ini bisa untuk mempersiapkan semuanya apa yang harus dipersiapkan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Nanti kita coba hadirkan gaib yang mengetahui itu dan kita berdialog, berbincang, karena kita nanti berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai produk gambaran atau masa saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kang Jari siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya benteng hidup kepada dan semua keluarga yang ada di semua terbentengi, tidak ada efek madu masa sekali, dan semuanya terbentengi, tidak ada efek madu masa sekali. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh medit. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana yang mengetahui tentang kisah ataupun 2023 menuju kehancuran, yang mengetahui tentang itu semua, makna yang tersurat dan yang tersirat yang bisa dicerna oleh kamu, yang dicerna oleh manusia. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak melukai jasad dan rohani. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya mengganggu. Dengan siapa saya bicara? Ya, diselaraskan dulu energinya, jangan terlalu besar. Apa maksudnya ingin mengetahui semua yang akan terjadi? Oh ya, mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu Anda. Kalau boleh tahu Anda siapa? Dari atas, dari alam kahyangan. Oh, subhanallah. Mohon maaf. Yang ditugaskan melihat di alam marja pada terutama di Nusantara. Kalau boleh tahu Anda ini dari golongan apa? Kami seorang resi. Resi dari dahulu. Seorang resi. Berarti dulu Anda itu ada di sebuah kerajaan. Oh, sekarang tinggal di kayangan. Kami sebagian dari Sabdopalo. Sabdopalo. Ya, Ini banyak ya, saya belum tahu. Mohon maaf sebelumnya. Saya manggilnya Aki Resi atau Resi saja? Kirsi. Ki Resi. Ya, karena kami sudah mencakup Semuanya ya. ada di Jawa yang tertua. Iya, Ki Resi. Mohon maaf jika saya tidak sopan. Mohon maaf kalau ada salah terkait hadirnya Ki Resi di sini. Mungkin kami sebagai manusia yang masih awam, masih bodoh, masih banyak penasaran terkait kondisi yang bersangkutan dengan kami manusia yang masih di bumi. Apa itu boleh sebenarnya Ki Resi? Kami menanyakan itu kepada Ki Resi. Apa maksudnya? Jadi gini Ki Resi, banyak sekali manusia atau individu yang mengatakan, menerangkan 2023 atau tahun depan menuju kegelapan, menuju kehancuran. Saat ini Nusantara banyak sekali bala bencana, banjir, gempa bumi. Apakah saya pantas menanyakan ini ke Ki Resi, pertanyaan seperti ini? Kenapa Ki?
Karena Nusantara ini tempat dudukku, petilasanku. Aku sudah memberitahu kepada cucuku yang saat ini terserah mau percaya atau tidak, seluruh jagat raya karena pembicaraan dan ucapan yang dilontarkan olehnya itu adalah ucapanku. Mbak, tahu ucapan yang mana, Mbak? Seorang pemimpin saat ini yang selalu diremehkan dan dihina, disepelekan. Dia itu sebagian dariku. Oh, maksudnya Anda ya ada hubungannya Anda dengan Presiden Indonesia saat ini secara gaibnya. Jika manusia yang tidak mengetahui dan memperdalam tentang batin tidak akan percaya dengan ucapan dari lisannya, maka saat ini sudah dimulai di Nusantara ini pun sudah diberikan peringatan di suatu daerah-daerah yang tertentu, tergantung masyarakat yang menanamnya. Jika menanam keburukan yang sangat lebih banyak, contoh kemaksiatan ataupun penyimpangan dari agama dan tidak menyembah kepada penciptanya, mereka mengabaikan agamanya, kepercayaannya, itu akan terjadi saat ini juga. Tapi lebih parah lagi jika yang sudah kami teliti dan kami amati melalui jasad cucuku keliling ke seluruh dunia. Memang benar akan terjadi kegelapan di bidang apapun. Karena mulai saat ini sudah tergoncang hal energi ataupun ekonomi yang akan menguatkan seluruh jagat raya isinya, terutama manusia di seluruh negara saat ini akan diguncang kekurangan energi dan kekurangan suatu kebutuhan karena satu persatu akan
tumbang negara demi negara yang lainnya, dan akan terjadi pembaharuan global seluruh negara. Oh, Itu kami tidak mengarang. Itu yang kami akan melihat. Kami melihat dengan jasad yang nyata yang masih bergerak di dunia ini, yaitu anak cucuku. berarti benar Anda ini ada hubungannya dengan Presiden Jokowi secara gaib. Allahu Akbar. Manusia tidak akan percaya. Ya, saya paham. Itu semuanya sudah dilontarkan dan diucapkan. Iya. Akan terjadi ke depannya. Sudah dimulai dari negara yang di sana. Yang saat ini sedang perang. Ya, Oh itu ya, akan Rusia, Ukraina. memulai keguncangan ekonomi global. Ya, ya. Akan terjadi kekurangan pangan dan energi karena ulah mereka yang memulainya, keserakahan mereka, dan itu akan menumbangkan satu persatu negara lain dan lainnya, dan akan terjadi sampai ke Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Iya. Akan terjadi kembali seperti dahulu. Kembali seperti dahulu. Maksudnya bagaimana ya kira-kira? Akan menjadi timbul kerajaan kembali, dan nanti ada pembaharuan yang saat ini sedang menyusun kekuatan. Apakah pembaruan itu yang sedang menyusun kekuatan, apakah itu dari golongan manusia apa dari golongan yang lain? Dibantu oleh kami yang masuk kepada jasad yang nyata di dunia ini. Subhanallah. Itu semuanya sudah tugas mereka masing-masing. Kami dikerahkan untuk masuk, mendukung dan menyusun kekuatan Untuk pembaharuan. untuk pembaharuan pemimpin di saat terjadinya itu kegelapan. Allah. Berarti yang sedang menyusun kekuatan untuk pembaruan ini dari kalangan manusia yang dibantu oleh bangsa Anda ya? Apa orang itu, manusia itu memiliki kelebihan, Bil? Semuanya itu di luar nalar dan logika manusia di negara-negara yang lain. Oh, subhanallah. Karena mereka semuanya ada bagian
atas sana yang masuk melalui rohnya, darah dagingnya masing-masing yang meneruskan tugasnya. Maka dari itu, jika sudah ada yang tergugah dan tergerak memahami hal itu, bergegaslah untuk merapat Ya, insya Allah. agar terpilih menjadi kekuatan pemimpin nanti terjadinya kegelapan itu. Alda yang akan memimpin dan akan menjadi suatu pembaharuan. Termasuk di Nusantara ini ya, Ki? Allah Akbar. Nanti akan tergoyah semuanya, Aku ya. akan mengalami kekurangan energi yang saat ini selalu diumbar, selalu dibuang untuk kekuasaan negara dari negara yang lainnya. Tapi akan terjadi semuanya runtuh luluh lantah karena semuanya merata mempunyai energi kekuatan teknologi yang saat ini sudah merata. Termasuk teknologi itu apa? Ya, jika sudah merata itu, kehancurannya pun tidak begitu lama Allah. dari negara ke negara ke negara yang lainnya. Karena pemerataan teknologi sudah hampir ke seluruh pelosok dunia. Iya. Memang saat ini teknologi sudah sampai di mana-mana. Maka bersiap-siaplah, Insya Allah. bergegaslah, Merindingin semua. karena itu prosesnya tidak begitu lama dari tahun ke tahun, akan drastis mengalami seperti susunan suatu susunan itu jika sudah jatuh akan semuanya terjadi jatuh Akan berhubungan ya. karena jika suatu kekuatan dari negara yang diandalkan oleh negara-negara lainnya itu punah, yang lain pun ikut tumbang luluh lantah, baik dari energi ataupun dari ekonomi globalnya, karena perputarannya sudah jelas saat ini pun juga itu sudah diutarakan oleh Joko. Kami belum pernah bertemu dengan presiden cucu beliau. Sekarang bertemu dengan kakeknya dulu. Allah Akbar. Subhanallah. Itu semua sudah dari kodrat irodat, susunan dari jauh. Ya. Suatu pemimpin itu tidak mudah jika tidak mempunyai kekuatan secara lahiriah ataupun secara batin
Iya, iya, pasti ada hubungannya seorang pemimpin dengan hal yang di luar nalar ataupun terkait leluhur. Jangan dilihat dengan fisik. Iya, Itu semuanya tidak ada apa-apanya. Karena nanti tidak mengena menjadi suatu otak dan pikiran memakai logika. Itu tidak akan bisa dimengerti ya. dipakai kembali. Iya, benar. Karena nanti akan terjadi di luar nalar manusia. Tapi Karena itu semua adalah rencana dari pembaharuan itu. iya, Allah subhanallah. Semua terjadi dengan waktunya yang berjalan waktu demi waktu. Di saatnya dan waktunya itu akan tiba, maka semuanya harus bergegaslah. Iya, insyaallah. Bergegaslah. Angka kematian di umat seluruh dunia itu makin memuncak. Walaupun terlihat sejahtera dan terlihat kecanggihan dunia, Iya, itu sebenarnya menutupi saja. Nanti lebih parah lagi jika sudah terjadi dari negara ke negara yang lain. iya, Akan terjadi gelap. Semuanya akan memerlukan keterangan. apa Disitulah pasukan akan memulai, akan menunjukkan kekuasaan. iya, Allah, pasukan yang khusus untuk pembaruan itu saat adanya dilakukan pembaruan khususnya untuk Nusantara ini, berarti pasti akan ada awal penghancuran. Apakah itu benar seperti itu, Berki? Itu semua sudah direncanakan, sudah ada, sudah semuanya tertata, dan sudah dijelaskan dari pewayangan, dan sudah dijelaskan dahulu. Itu terjadi sebelum Balon pun mengucapkan menagih janji. Oh iya, pernah ada tulisan seperti itu, Sabtu Balon menagih janji. Itu tidak bohong, semuanya benar, akan terjadi. Allah, Maka manusia yang menyimak itu tidak akan diam, akan merapat dan bergegas. Tapi jika manusia yang nyaman, mereka leha-leha, mereka mengikuti nafsunya terus menerus. Iya. Itu yang kami ketahui. Iya, Allah. Kami memberikan suatu gambaran. Iya. Terserah semuanya kembali
masing-masing. Iya, memang benar. Jangan melihat perwujudan nantinya, karena perwujudan itu menipu daya, sebenarnya penyamaran saja. Nanti mereka itu menyusun kekuatan yang sangat dahsyat untuk memperbaharui semuanya, isi Nusantara maupun dari penjuru dunia akan mengenalinya, akan mengakuinya. Subhanallah, Allah Akbar. Iya, Ki. Sudah kami. Oh iya Ki, terima kasih saya ucapkan. Sudah, itu semuanya suatu gambaran saja. Iya, terima Kami kasih. unjuk pami. Iya Ki, terima kasih sebelumnya. Kami diberikan kesempatan untuk kesini. Iya, saya juga berterima kasih Ki Resi mau berdialog dengan kami. Semoga dialog kita ini bermanfaat untuk semuanya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sedari awal itu sudah terbawa semua, merinding semua. Subhanallah. Jadi ini saya tidak sengaja, tidak berniat untuk menghadirkan gaib yang ada hubungannya dengan pemimpin negara ataupun presiden ataupun Pak Jokowi, tapi gaib ini yang datang yaitu ternyata ada hubungannya dengan presiden kita. Walau alam bisawab ya, tetap kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerangkan memang akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, akan gelap. Gelapnya ini banyak silokannya di sini. Jadi sedulur pada masa jagat mengartikannya sendiri terkait situasi dan kondisi saat ini, ekonomi negara Indonesia, orang-orang di dalam instansi yang pejabat-pejabat yang ataupun manusia-manusia yang diberi kepercayaan tapi tidak amanah. Nah ini sudah sangat banyak sekali di negara kita ini. Mungkin apa yang dimaksud dengan pembaharuan ini ada hubungannya dengan kondisi negara kita saat ini. Semoga kita semuanya, khususnya sedulur pada masa jagat, termasuk orang-orang yang di dalam ikut dalam pembaharuan dalam Nusantara ini, bukan hanya Nusantara ini tapi dunia. Tadi beliau mengatakan akan diakui bukan hanya di Nusantara tapi akan diakui oleh seluruh dunia. Mungkin banyak sekali video di kali ini yang manfaat. Jadi ini semoga menjadi sebuah pecutan atau cambuk agar kita bisa lebih memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah dan bisa menapaki jalan yang benar dan jalan yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.